Jadi kami punya tugas UAS. Jadi penerapan Pancasila Pak, nilai-nilai Pancasila. Salah satunya itu dengan contohnya seperti mengunjungi panti asuhan atau rumah yatim gitu Pak, rumah yatim. Nah, untuk memenuhi tugas UAS kami Pak. Jadi gitu Pak. Boleh izin kami bertanya-tanya Pak? Ya silakan. Silakan. Gini Pak, yang pertama kami ingin bertanya kapan sih Pak rumah yayasan ini dibangun Pak? Rumah yayasan ini dibangun kurang lebih tahun 2018. 2 tahun yang lalu itu kalau nggak salah saya pada bulan Mei 2018 itu awalnya. Itu kalau awalnya lagi soalnya tanahnya tanah kosong dulu, tanah jurang yang kurang lebih 14 meter dari dasar aspal ini. Nah, jadi untuk pembangunan itu yang dibuatkan hanya penimbunan dulu, baru yang dibuatkan sekarang pembangunan fisiknya 2018 bulan Mei. Pertanyaan kedua Yusi. Kemudian Pak, bagaimana cara Bapak mendidik anak-anak di sini Pak, anak-anak yatim atau anak-anak panti yang berada di yayasan ini Pak? Oh gitu. Dia kan dalam filsafat itu mengatakan ada orang, ada ahlinya, ada ahli, ada orangnya. Saya tak ahli di bidang itu, tapi saya serahkan kepada didelegasikan kepada ustadz yang dikepalai. Jadi caranya saya serahkan kepada ustadz. Yang pertama kan akhlak, kedua wajib tahfiz Al-Quran. Nah, dan untuk sekolah itu kita sekolahkan keluar. Jadi sadang pangan papan, insya Allah kita menjawab di situ. Untuk kebutuhan pokoknya gitu Pak ya. Bagaimana sih Pak untuk memenuhi kebutuhan pokok anak-anak di sini, apalagi dalam keadaan COVID ini ya Pak ya? Tentunya susah gitu untuk mendapatkan. Ya semuanya swadaya. Alhamdulillah serongkah daripada masyarakat yang ada seputaran. Jadi kami menampung dan kita juga berusaha semaksimal mungkin dari dia untuk dia. Kalau pepatah juga mengatakan buatlah kebunmu siap, rumahmu bisa siap. Tapi kalau kau buat rumahnya setengah jadi, kebun pun kau tak dapat. Jadi artinya kita buka usahanya ini dulu, setelah usahanya, asli usahanya untuk biaya daripada yang di dalam. Jadi tidak sepenuhnya kita berharap terus menerus kepada yang di luar, tapi kita juga berdikari untuk kemajuan bersama. Itulah yang saya beri gambaran kepada ustadz yang tinggal di sini. Ada berapa sih Pak ustadz di sini Pak? Untuk sementara kemarin silih berganti ya, karena yang kemampuan kita semuanya itu tidak sama. Berbeda-beda. Alhamdulillah di sini ada 1 orang ustadz, 2 ustadzah. Jadi untuk sementara ini Lalu bagaimana hubungan dari polisi ke rumah yatim ini Pak? Apa keterkaitannya? Saya memang polisi. Dalam hubungan sebenarnya saya dari Panit Bimas. Panit Bimas ini kan namanya kami polisi, pelayan, pelindung, pembina dan pengayom masyarakat. Jadi dalam hal ini saya ngambil alih, kalau pepatah mengatakan juga ini pepatah ini. Sekali dayung 4 pulau terlampaui. Jadi artinya kami berusaha polisi untuk mengayomi masyarakat dalam halnya buah pikiran kita buatkan panti asuhan ini, dan panti asuhan ini bukan milik saya kan. Panti asuhan ini yayasan yang saya selaku pembinanya. Bagaimana caranya untuk membongkar atau mengangkat daripada apa yang ada. Jadi kalau seandainya macam sekarang kita membuatkan ini tadi untuk mengangkat apa semuanya tadi ya dari dia juga. Jadi kalau memang dibilangkan bukan punya saya dari polisi selaku pembina, dan berharap sekali karena tugas kami itu bersinggungan. Apa salahnya kemampuan dan tenaga buah pikiran kita bisa membantu masyarakat yang ada.
itu timbul dari diri sendiri dan didukung oleh pimpinan. Nah, gitu loh. Jadi bukan saya mau mainnya sendiri, tidak, tapi saya menyampaikan ini dari masyarakat yang ada dan saya laporkan kepada pimpinan saya. Alhamdulillah mereka menyambut baik dan beliau mendukung, sangat mendukung. Jadi itulah kerjasamanya. Tapi diingatkan, ini bukan punya saya. Nah, ini bahwa punya kita bersama. Bagaimana ini berkembang, dan untuk selanjutnya ini adalah pemiliknya Masjid Al-Amin. Nah, karena ini sedekahnya, hibahnya itu adalah atas nama Al-Amin. Nah, gitu. Udah itu aja ya. Nah. Nah, kami kira itu aja lah dapat kami sampaikan Pak, dapat kami tanyakan. Makasih banyak udah meluangkan waktunya buat kami. Maaf merepotkan Pak. Kami minta juga deh gini, kira-kira setelah ada lihat ini semua, apa kira-kira namanya saran untuk kami di sini? Soalnya ini bukan berarti saya di sini pintar atau ustadz sini hebat, bukan, tapi kami cukup juga uluran buah pikirannya, uluran daripada tenaga dan donasi apa yang kita bantu masyarakatnya gitu ya. Cuma kami karena dari sekolah ini buah pikirannya. Nah, dilihat di sini kira-kira apa yang harus kami kerjakan selanjutnya itu di sini. Kalau saran dari kami Pak, setelah melihat asrama juga, terus tadi dari teman saya juga bilang untuk mengajari adik-adik itu ngaji juga gitu. Jadi senang kami ya itu tadi Pak, untuk meningkatkan kualitas pendidikan belajar anak-anak di sini gitu Pak, untuk mencari ustadz atau bibit-bibit yang memang unggul seperti yang dijelaskan dengan Bapak itu tadi juga, bagaimana mendidik anak itu untuk berkolaborasi dan berkarya untuk menghasilkan karya yang bagus dan memajukan yayasan ini Pak. Dari lain? Iya, perwakilannya lah Pak. Begitulah, terima kasih atas kunjungannya. Ya, kami mohon doanya dan doa untuk kesehatan yang tinggal di sini supaya diberikan kekuatan, insya Allah kami bisa maju. Jadi kalaupun misalnya nanti bolehlah disampaikan kepada yang lain, mungkin apa yang kami butuhkan di sini bisa juga membantu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak.